Makin sore makin syahdu di vilanya Pak Luhut. Enak banget nih pisang goreng, singkong goreng dan teh masih terus diseruput dan dinikmati. Kita ngobrol lagi ya Pak Luhut. Pak Luhut, tapi Pak Luhut ngelihatnya gimana? Seperti apakah kira-kira nanti transisi pemerintahannya Pak Jokowi ke Pak Prabowo? Sekarang sih kan lagi jalan semua ya. Jadi ya Pak Jokowi juga memerintahkan saya untuk dari waktu ke waktu untuk membrief Pak Prabowo. Ya, saya kira itu jalan dan itu saya pikir akan, kalau menurut saya pemerintahan Pak Prabowo tidak sempat ada waktu stagnan nanti seperti Pak Jokowi dulu. Ini pasti akan langsung, dan jadi istilah kami throttle up langsung. Wow, nggak ada waktu jeda sama sekali ya Pak? Menurut saya ya, karena apa yang program-program sekarang Pak Prabowo udah paham, saya lihat. Ya, beliau mau nanya, mau dengar. Itu kan yang paling penting. Jadi tidak merasa tahu sendiri, walaupun beliau ada programnya, dia tanya, ini gimana Bang, gitu misalnya. Hilirisasi, kita jelasin lagi. Dan kemudian juga mengenai ekonomi makro. Ya, kita bantu memberikan tadi modeling ekonomi dia, bagaimana prospek 5 tahun ekonomi ke depan. Gitu. Dari pandangan kita. Kita koordinasikan Kementerian Keuangan dan beliau kita brief. Ya beliau, jadi menurut saya, dan belajar cepat menurut hemat saya, jadi saya pikir sih mestinya sih bagus. Kontinuitas pembangunan IKN bagaimana, pembangunan Trans Sumatera bagaimana, terus kemudian makan gratis, makan siang itu, kemudian sekolah SMA unggul dan seterusnya. Itu ternyata dari economic model yang kita buat itu, yang dibuat anak-anak di kantor itu, ya sangat masuk. Jadi kita bisa tiap tahun dapat kira-kira 600 sekian triliun tiap tahun anggaran itu. Saya pikir ya sangat bagus, sangat luxury lah kalau kita lihat. Jadi kalau ada yang cerita bahaya gini begitu, saya coba tanya simak, nggak ada yang angka berbahaya. Tapi ya bahwa kita harus hati-hati, ya tetap itu menjadi penting. Oke. Kalau dari susunan kabinet Pak Luhut melihat akan ada banyak banget perubahan nggak sih Pak dari kabinetnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini? Ya itu saya sih tidak mau berandai-andai, tapi yang bisa saya tangkap Pak Prabowo itu ingin yang kabinet yang profesional. Tapi dia juga pengen mengakomodasi pendukung-pendukungnya. Jadi ya tinggal beliau nanti cari equilibriumnya aja. Jadi makanya istilah saya jangan pakai toksit itu juga. Jadi sebenarnya ya sayang kan kalau kita sudah tahu si Polan ini ya memang punya masalah, ngapain diajak ke dalam. Banyak anak-anak Indonesia yang hebat-hebat. Jadi siapa Pak sebetulnya yang toksik ini Pak Luhut? Itu kan banyak di itu. Jadi Pak Prabowo tanya, ini kan banyak ini Bang yang ya nanti Pak Presiden aja yang lihat sendiri kan, kira-kira bisa didengar kok. Bisa didengarkan. Oke. Jadi sepertinya akan banyak perubahan ya Pak? Ya sebenarnya memang kalau saya usul sih sebenarnya ya posisi-posisi kunci itu kasihlah orang profesional gitu. Ya kalau perlu dia dipartaikan dulu dia, kalau memang harus begitu, karena sistem politiknya begitu kan. Tetap harus punya partai. Ya, lebih baik ya? Ya lebih bagus, tapi sekarang menurut saya semakin susah sih korupsi itu. Makin susah Pak? Ya karena digitalisasi tadi. Nggak bisa dibohongin itu. Orang marah kan, orang bilang itu yang ngawur-ngawur aja tuh, ngarang-ngarang. Bilang sekarang KPK lemah, apanya urusannya lemah? Karena nggak ada OTT jadi soal. Ya. Apa jangan-jangan yang ditaruh harus orang super kaya kayak Pak Luhut semua kali ya Pak, biar nggak ada yang korupsi? Juga nggak kaya, Nom. Kan kaya itu satu hal, pintar satu hal, tapi karakter itu yang penting. Benar, Pak. Jadi merasa kapan sih dia udah cukup gitu loh, atau dia lagi jabat. Kalau kamu jadi pejabat ya kamu kaya, aneh gitu. Iya benar. Padahal sebelum jadi pejabat warga aja biasa kekayaannya. Iya, tiba-tiba udah aneh gitu. Iya. Itu kan nggak benar juga. Benar. Jadi menurut saya sih memang yang merasa pejabat itu udahlah, jangan show off lah. Itu aja. Iya. Pak, tapi ngomongin soal tadi, kenapa aku mau mention itu? Karena aku iseng-iseng Pak buka webnya LHKPN 2023. Pak Luhut laporannya kekayaannya mencapai 1 triliun Pak. Saya nggak kebayang Pak, 1 triliun sebanyak apa ya Pak Luhut? Ya kan itu ada properti
seperti saham-saham saya yang naik. Mungkin angkanya lebih dari itu sih sebenarnya kalau ya saya enggak. Berkembang ya Pak? Ya enggak perlu saya bohongin, apa yang bohong, itu angka ada kok dari dulu dan bisa diterusin. Saya bayar pajak. Benar. Saya dapat penghargaan, bayar pajak gitu. Iya, jadi nggak ada ditutup-tutupin. Nggak ada yang saya dan ya, akses. Ya sudah. Apa itu? Iya benar. Pak Luhut, balik lagi ke transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kan Pak Luhut dikenal dekat banget nih sama Pak Jokowi kan. Pak Jokowi itu pernah ngomong nggak sih ke Pak Luhut, selesai masa pemerintahan ini Pak Jokowi mau ngapain? Ya kami sering bincang-bincang, ya bincang-bincang. Ya Pak Jokowi itu bilang, saya yang mulai sih. Pak Jokowi ini kok dapat minta tanah, kan sebagai mantan presiden dari undang-undang kan dapat hak untuk membeli sebidang tanah atau diberi sebidang tanah oleh dengan bangunannya. Oh, oleh negara? Oleh negara. Itu undang-undang. Nah beliau tuh milihnya di Solo gitu loh. Oh, tanah kelahiran? Iya, terus saya tanya, Pak Bapak ngapain milih di Solo? Kan Jakarta masih butuhin Bapak gitu. Dia bilang, Pak Luhut saya balik aja lah ke Solo gitu. Saya bilang janganlah Pak. Bapak tuh masih dibutuhkan loh Pak. Jadi era sekarang ini yang paling dikenal itu di Gen Z itu ya Pak Jokowi. Ya. Yang populer sekarang? Yang populer sekarang, paling populer sekarang itu Pak Jokowi. Itu juga nggak boleh di-ignore ya. Kadang-kadang kita merasa, wah dulu kan dia kecil, saya yang ngano gitu. Dulu. Pak Luhut juga populer? Ya populer. Anda bisa populer sama kalian nonton saya aja. Enggak Pak, beneran Pak. Orang pasti kalau ngeliat saya update lagi di mana bareng sama Pak Luhut, wah Instagram saya engagement-nya langsung naik. Oke, Pak Luhut, pertanyaan ke selanjutnya lagi. Pak Luhut ini kan sekarang masih jadi ketua Dewan Penasehat Golkar ya Pak Luhut? Iya. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi ini kan sempat disebut-sebut bakalan masuk Golkar, bahkan katanya akan memimpin Golkar. Benarkah demikian Pak Luhut? Ya sepanjang yang saya tahu sih Pak Jokowi tidak pernah mengatakan iya untuk itu. Bahwa ada pikiran-pikiran itu di unsur-unsur Golkar ya itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Tapi dari Pak Jokowi ya tidak ada. Oke. Kalau respon di internal Golkar sendiri gimana Pak Luhut tentang ini? Siapa aja kalau Pak Jokowi yang masuk kan senang. Approval ratingnya tinggi pasti partainya naik. Iya kan? Kalau itu sih. Jadi ya. Biar aja berjalan begitu. Biar aja. Kita lihat aja dong. Lihat aja ya Pak. Tadi Pak Luhut sempat mention bahwa profesional yang sebaiknya ada di pemerintahan ini juga sebaiknya ada di dalam parpol. Apakah hal yang sama juga berlaku untuk Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi sebaiknya ada di dalam parpol? Kamu tuh pinter banget sih. Menurut Pak Luhut gimana? Apakah Pak Jokowi memang harus berpartai? Ya sebenarnya masalahnya itu bukan Pak Jokowi yang butuh. Ya menurut saya partainya? Partai itu juga butuh kalau tergantung ya. Tapi kalau menurut saya seperti Golkar ya, even tuh sampai pada PDIP, ya akan bagus sekali kalau misalnya mereka dapat darah segar gitu ya. Saya, pendapat pribadi loh ya. Iya. Kan ini pandangannya Pak Luhut, nggak apa-apa dong. Boleh kan? Oke, boleh lah, boleh banget lah. Oke, Pak, kita ngomongin yang seru-seru lagi. Baru-baru ini Pak Luhut sempat ngebahas tentang akan memberikan 2 kewarganegaraan buat diaspora Indonesia yang bertalenta. Banyak yang mengkritisi Pak, bahwa secara undang-undang ini kan nggak boleh. Ya. Menurut Jadi Pak Luhut? gini Nom, kalau kamu warga negara Amerika, saya beri warga negara Indonesia, itu melalui undang-undang nggak bisa. Tapi kalau kamu diaspora, kita contohin dia, kita melihat cari jalan keluar. Selalu tuh berpikirnya gini loh Nom, kita harus cari jalan keluar. Jangan asal untuk kepentingan nasional ya. Bagaimana supaya Hanum ini sekarang yang sudah terkenal, ada di Amerika, mungkin profesor dalam bidang apa, atau pengusaha bidang apa punya duit juga, karena rata terpanggil juga pulang ke Indonesia. Jadi kasih aja visa seumur hidup. Di mana dia tidak perlu ajukan visa, kapan dia mau masuk aja. Anytime. Anytime dia mau masuk aja. Jadi dia bisa taruh duit di Indonesia, bisa berbakti Indonesia, tidak boleh ikut food, itu aja. Apa yang bisa kita buat untuk memberikan keuntungan pada Republik? Kita bikin aja. Benar. Kalau memang undang-undangnya perlu kita robah untuk itu, kita robah aja. Kan tujuan pokoknya membawa kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Itu aja repot. Ya karena kadang-kadang kita itu selalu melihat terus sisi negatifnya dulu. Benar. Padahal sisi positifnya jauh lebih banyak. Benar.
Itu Nunum. Jadi saya tadi mengenai duit kewarganegaraan belum bisa, fine. Kita kasih aja tadi. Visa seumur hidup. Hanum ini diaspora di New York, ada keahliannya begini-begini yang kita butuhkan, kita kasih seumur hidup. Oke, keistimewaan lah untuk Ya. special case Ya. gitu ya Pak Luhut ya. Ya. Oke, Pak Luhut, another controversial yang juga lagi nggak kalah hot walaupun udah mulai nggak terlalu banyak dibicarakan, tapi ini seru juga adalah kemarin soal perseteruan Bapak sama Pak Bahlil. Itu gimana Pak Luhut soal pembagian IUPK batubara gitu. Sekarang progresnya udah seperti apa sih? Saya nggak pernah berseteru dengan Bahlil. Enggak ya. Berarti judul-judul media itu semuanya itu salah. ngarang-ngarang aja itu. Ngarang. Ya sebetulnya baik-baik aja Pak. Ya, baik-baik aja. Nggak ada, karena saya hanya melihat lagi ya, Nom, Iya. kita mesti melihat membuat masalah itu sederhana, jangan ribet. Tuh kamu punya matahari mau sunset tuh. Iya lagi, aduh, sunset apa Pak Luhut ya? Sunset apa Pak Luhut ya? Dua pilihan yang sulit. Pak Luhut dulu deh. Evaluasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya pernah ikut Pak Luhut juga waktu itu, kita naik kereta masih ngecek jalurnya. Sekarang Pak, saya pengalaman pribadi naik kereta secepat itu Jakarta ke Bandung, saya seneng Pak. Tapi evaluasinya apa sih Pak Luhut? Apa yang masih harus diberesin? Ya sebenarnya sih ya kita harus pelihara terus dengan baik. Sekarang memang Hanum bilang betul, orang mau main golf pada larang kan lapangan golf ada yang bagus. Iya. Lebih cepat naik Naik sampai itu. ke situ daripada pergi ke Jagorawi. Oh iya benar. Ya, jadi banyak teman saya sekarang main golf ke sana, Kesana. keren juga. Ada lagi yang rumahnya di mana, di Dago. Oh iya benar. Dago mereka naik kereta api cepat. Cepat. Ya evaluasinya menurut saya memang sekarang kita lagi studi perpanjangan nanti kereta api ini sampai ke Surabaya itu. Jadi studi ini saya kira nanti selesai ini akan kita mulai. Sekarang sudah mulai dibentuk timnya. Oke. Pihak Tiongkok juga sudah setuju. Waktu kami high level dialog kemarin dengan Tiongkok di Labuan Bajo, sudah sepakat kita mulai untuk mengerjakan itu. Kalau itu terjadi saya kira akan sangat bagus ya, karena dari hasil studi juga Jawa ini akan menjadi kota pulau ya. Jadi memang infrastruktur public transportation itu harus diperbanyak. Banyak ya. Jadi seperti orang ke Surabaya kan masa naik pesawat terbang, itu kan waktunya lebih lama. Iya. Naik mobil ke airport, security check dan Next time ya, seterusnya. Pak. Dan sekarang kalau dari pelabuhan seperti kamu naik yang dari mana tuh? Halim. Sampai Itu Pandora. langsung nanti ke Surabaya. Itu kan bisa paling berapa 2,5 jam. Ya, 2,5 jam nyampe Surabaya Pak Luhut. 2,5 jam kira-kira begitulah. Wow. Ya, itu kan akan nyaman sekali. Iya. Kapan kira-kira targetnya akan jadi Pak Luhut? Ya sekarang dengan pengalaman kita membuat Jakarta Bandung ini pasti bisa lebih cepat. Oh ya? Karena masalah tanah kita udah tahu, terowongan kita nggak mau terlalu banyak. Kemudian ya sejajar aja sebanyak mungkin dengan jalan mobil Arteri. atau rel kereta api yang ada. Itu kan kosnya akan lebih murah Iya. dan lebih cepat gitu. I see. Kamu nanti pergi ke Bandung, ke Surabaya, Benar. ya kamu cuma 2 jam udah sampai di sana. Iya. Ya Bisa PP sehari ya Pak, bisa, bolak-balik. pasti bisa. Iya. PP pasti bisa dan nyaman. Bener. Pak Luhut makan siang di mana? Di Surabaya nih Ya, dong. bisa Makan malam janjian di mana? kamu, Bandung. ya, bisa janjian. Bisa janjian di sana pulang hari. Iya benar. Kamu rapat di sana dadat, Benar. terus selesai Pulang. kamu pulang. Dulu kan orang pesimis Bandung ini, Iya. bilang kan banyak ngecek Iya. ngenyek saya Iya. soal ini. Gitu. Nah, dulu apa jadi atau enggak itu. Memang waktu saya terima memang banyak sekali masalahnya. Tapi saya pikir tentang tadi Nom, asal spirit kita itu mencari solusi, bukan menciptakan masalah. Banyak kita di pejabat kadang-kadang senang lihat masalah. Iya. Ya, jadi atau membuat masalah. Bukan Jadi, memecahkan masalah. ya menyelesaikan masalah lah. Itu pengalaman saya selama 10 tahun. Bagaimana kita mengurai masalah itu biar kelihatan sederhana sehingga kita juga bisa menyelesaikan dengan sederhana. Sederhana juga. Oke. Pak Luhut, kita tinggalkan semua yang pusing-pusing tadi ya Pak Luhut. Ada satu momen yang menarik banget menurutku di Iya. tahun kemarin adalah ketika Bapak hadir di pelantikan menantu Bapak, Pak Maruli sebagai kasat, dan Pak Luhut menangis bahagia terseduh-seduh. Apa sih yang ada di hatinya Pak Luhut pada saat itu Pak? Ya saya bangga lah lihat Maruli jadi kasat.
Ya, sebenarnya siapa sih yang nggak bangga ya. Ya. Tapi juga terlepas dari itu, ya saya lihat memang dia qualified untuk itu. Kalau boleh saya menilai ya. Dan saya lihat setelah berapa bulan dia jadi Kasat, dia betul-betul melakukan reformasi di dalam TNI Angkatan Darat. Ya menurut saya itu yang bagus. Jadi Presiden memilih Kasatnya kali ini menurut saya sih ya bagus. Dan saya baru sakit juga. Selama saya sakit itu, Maruli dengan Uli itu Sabtu itu selalu datang ke Singapura kan lihat itu. Ya, jadi tiba-tiba saya satu malam ya diberitahu Jumat Maruli dilantik jadi Kasat gitu. Waduh. Saya ya untung untung diberitahu hari itu. Karena saya pikir-pikir ya kalau itu diberitahu sampai 2 minggu sebelumnya saya belum bisa hadir itu. Jalan aja masih susah gitu. Tapi ya waktu jadi, tapi karena spiritnya itu pokoknya spirit itu never give up. Itu jadi saya bawa dalam hidup saya. Jadi waktu saya baru bisa duduk, selesai saya dapat attack di Singapura itu, ya saya kan harus robotik jalan jadi dengan robot itu. Selama harus 6 minggu gitu. Tapi saya nggak pernah ngalah, kan capek itu, udah sakit gitu. Jadi ya kadang-kadang sampai keluar air mata saya, tapi saya bilang never give up, komando. Pokoknya saya nggak mau kalah gitu loh, pokoknya nggak boleh kalah. Jadi itu spirit untuk survival itu tinggi. Tinggi ya Pak. Nah itu yang menurut dokter membuat saya itu cepat. Jadi saya nggak pernah duduk di kursi roda. Nggak pernah, tiba-tiba aja sudah kok sudah bisa jalan. Dokternya juga bingung kali itu Pak Luhut lihatnya. Ya dia memang betul, dokternya Dr. Vivian itu Menteri Luar Negeri kan dokter. Dia bilang tuh kita nggak percaya kok kamu bisa dalam waktu segitu cepat bisa begini. Tapi saya bilang ya saya seperti kadang-kadang, saya berdoa tentu dan doa istri saya, anak-anak saya dan orang-orang yang menyayangi saya itu sangat bantu. Tapi di koridor itu kan banyak orang-orang sealiran dengan saya. Yang sakit attack juga, pada udah gini-gini juga tuh Ya ampun. Jadi saya never give up, come on, go gitu. Nyemangatin yang lain. Ya menyemangatin mereka. Ya mereka ini orang gila dari mana? Saya bilang, komando, saya ingat lagi masa lalu saya. Gitu. Mendadak satu lorong rumah sakit jadi militer semua ya, komando. Tapi setelah berapa hari mereka tahu, hey General, never give up gitu ya. Ya tahu saya hanya seminggu saya robotik tuh. Setelah itu saya disuruh berhenti. Wow. Saya suruh jalan pelan-pelan. Padahal diharusannya 6 minggu sebetulnya. Ya itulah saya kira karunia itu. Dan ya gimana ya Num, kamu bayang sakit loh Num. Kebayang Pak. Sakit itu ya. Very painful. Jadi jangan sakit. Amin Pak. Iya, jadi kita berdoa jangan sakit ya. Amin. Disiplinlah dalam hidup. Gitu amin, aja. amin. Pak Luhut juga jangan sakit lagi ya. Ya, terima kasih doa. Kita seneng banget lihat Pak Luhut bisa sesehat dan se-happy ini. Semoga terus bisa kayak gini ya Pak Luhut. Ya, terima kasih. Jadi sepertinya kabar itu juga jadi imun booster ya Pak Luhut. Jadi makin semangat gitu. Ya, memang saya selalu bilang ke anak buah saya, enggak boleh menyerah ya, never give up gitu. Never give up, gak boleh menyerah, komando. Oke, Pak Luhut, sebelum kita menutup interview hari ini, aku punya sebuah hadiah untuk Pak Luhut. Aku bawa jauh-jauh dari Jakarta. Tanda sayang aku buat Pak Luhut sebagai... Udah apa ini? Boleh dibuka? Boleh dong, silakan loh Pak. Ini relate banget sepertinya sama Pak Luhut. Dan semoga Pak Luhut suka. Bisa nggak Pak? Ya, bisa. Nih. Walaupun ulang tahunnya Pak Luhut di bulan Oktober ya Pak ya? September. Karena kita sama-sama Libra kan Pak? Oh iya? Iya. Kamu juga ya? Aku juga, tapi ini kadonya agak jauh dikit bulannya. Oh, Brief History of China ya? Hope you like it. Ya, like it lah. Yeay. Semoga ya Pak. Kan kalau pertanyaanku di episode yang waktu itu kan aku nanya, Pak Luhut tuh apa-apa Cina, apa-apa Cina. Kalau sekarang semua kerja sama Cina masih. Cina tuh kita nggak bisa gimana ya, ignore gitu, nggak bisa. Jadi ya kita tinggal bernavigasi saja. Benar.
supaya hubungan itu jangan kita dikendalikan. Tapi tanpa Cina kita harus jujur ya, kita harus jujur. Hari ini kita tidak akan bisa membangun seperti ini. Mereka udah investasi 53 miliar dolar. Sampai hari ini? Iya. Ya. Di mana kamu dapat? Dan teknologi, dan mereka transfer teknologi dengan apa? Pendidikan. Dengan apa? Dengan research. Seperti kerjasama misalnya dengan nanam padi. Orang masih bilang, kenapa mesti di Cina? Ya, yang lain nggak jalan, ya kalau ada yang jalan silakan kita coba. Tapi kita ikutkan orang kita juga. Jadi saya udah 10 tahun, udah katam lah mengenai ini gitu, bahwa memang nggak bisa hari ini kita jalan sendiri. Ya mungkin dalam 5-10 tahun lagi kita bisa, saya nggak tahu ya. Yang lain janji-janji melulu, nggak ada yang deliver, bagaimana? Jadi Cina yang paling dedicated banget sama Indonesia sekarang untuk ya, saya lihat sampai hari ini begitu. Dan saya belum melihat ya sesuatu yang apa ya, yang dilakukan mereka tidak benar, hanya kepentingan dia aja enggak. Ya kalau sampai terjadi bodohnya kita, mereka juga ya baik-baik aja kok. Nggak ada masalah ya kok? Nggak ada, saya enggak lihat. Ada problem di situ. Ya, kereta api cepat ini dulu kan orang kritik-kritik kita. Sekarang ternyata Anda udah lihat, Anung berapa kali naik udah. Lebih bagus daripada kereta apinya Jepang itu. Pak Luhut, kalau Pak Luhut ditanya, legacy seorang Luhut Bin Sarpanjaitan itu apa sih Pak? Apa legacy saya? Biar orang lah yang menjudge, Num. Saya ya mensyukuri saya punya istri seperti istri saya. Bu Devi. Dan syukuri saya punya anak-anak dan cucu-cucu yang menurut saya baik-baik. Dan saya sehat hari ini, ya bisa begini dan bisa ketemu Hanum dan kru semua ini luar biasa di tempat saya. Oh, saya mau ingin klarifikasi sedikit. Boleh Pak Luhut. Orang bilang kenapa saya berobat ke Singapura. Sebenarnya saya bukan berobat. Dievakuasi waktu itu. Jadi dievakuasi? Iya, karena keadaannya dianggap kritis. Dari Jakarta? Jadi ya Jakarta oleh tim dokter, mungkin coba dilihat di Singapura. Dan kebetulan pemerintah Singapura juga, nggak tahu bagaimana ceritanya, mereka juga ya senang banget kalau bisa merawat saya waktu itu. Ya ini perkawanan lagi. Ya itu, jadi sehingga file saya di Singapura. Tapi sekarang saya sudah semua ada di sini, di Jakarta, nggak ada lagi. Ya Pak Luhut temennya banyak, jadi mau kemana-mana juga gampang. Ya buat anak-anak muda bikinlah teman sebanyak-banyaknya. Bikinlah teman sebanyak-banyaknya. Makanya saya temenan sama Pak Luhut. Kita berteman, jangan tepat curiga sama orang. Iyalah, Pak Luhut kalau ditanya Pak, kira-kira siapa sih yang bisa menggantikan Pak Luhut? Hanum. Ya saya kira nanti akan ada waktunya. Akan ada waktunya ya Pak. Semua itu enggak ada yang enggak bisa tergantikan dong. Iya, betul Pak. Jadi kita jangan pernah merasa tanpa kita lantas ini enggak jalan, itu enggak benar. Ada tidak ada kita, dunia ini tetap jalan. Jadi saya percaya pasti Indonesia itu banyak anak-anak muda yang hebat-hebat. Tinggal ada kesempatan aja kasih sama mereka, pasti bisa. Oke, terakhir. Apa yang belum kesampaian bagi seorang Luhut Bin Sarpanjaitan? Ya kalau sebagai manusia saya pikir Tuhan sudah kasihkan semua buat saya sih. Mau apa sih? Ya mau jadi wapres presiden kan tidak mungkin. Dan menurut saya juga apa harus jadi wapres presiden ngabdi? Kan tidak perlu. Ya ini saya juga ngabdi dengan memberikan pencerahan, itu juga pengabdian. Dan itu saya syukurin, saya nikmatin sendiri kok, nggak ada. Dan jangan kita pernah ada dendam. Kita boleh aja disakitin orang lain, tapi ya sudahlah. Itu mungkin bagian dari skenario hidup kita. Itu yang saya selalu bilang mystery of life. Mystery of life. Jadi kita nggak tahu what next, kita nggak tahu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti ngasih yang terbaik. Bentuknya gimana? We don't know. Ya will see aja. Ya, tapi kita syukurin ya. Makanya saya selalu bilang, Nom ini pegang juga nih. Doa yang terbaik itu adalah berbuat baik sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya, jangan kamu berdoa aja tiap hari ke gereja misalnya, ini ada yang hari ke gereja doa terus gitu, tapi jahat terus otaknya ya nggak ada gunanya itu. Apa harus ngasih uang enggak kan? Banyak kamu tolong, hi, how are you? Saya bantu, itu berbuat baik. Gitu. Jadi orang baik nggak susah ya Pak Luhut? Nggak susah. Yang
susah tuh ntar jadi orang jahat. Makanya kita jangan jadi orang jahat ya Pak Luhut. Oke, kalau lagu favoritnya Pak Luhut nggak pakai dendam, To Love Somebody, ya Pak? To Love Somebody. The way I love you. Pak Luhut terima kasih banyak Pak Luhut. Terima kasih Nom. Aku udah diundang ke sini, semoga Pak Luhut selalu sehat. Tulus dari dalam hati doanya semoga Pak Luhut selalu sehat, no matter how. Kita tunggu terobosan-terobosan lainnya Pak Luhut sampai di wawancara berikutnya lagi kita akan ketemu ya Pak. Thank you dulu Nom. Pak Luhut, biar keren. Mana? Kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye bye. Siap. Thank you.